Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jajang Nurjaman SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMPN Negeri 73 Bandung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljam tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta 523 211 2163. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di SMPN Negeri 73 Bandung. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8A dengan judul Melestarikan Alam dan Menjaga Kehidupan. Subtemanya Jaga Lingkungan. Berikut adalah praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tanganku, jiwaku, pikiranku, bul. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh KM-nya Alkis. Silakan untuk memimpin berdoa. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Abel ada? Adit, Pak. Afifah, Alkis, Bagas, Kalisa, izin ya, Kalisa izin. Terus Raffi, Radit dan Kalisa dispen ya. Rizky, hadir. Saines, baik, alhamdulillah. Yang hadir hari ini terima kasih. Yang masih sekolahnya masih kene jarang atau belang betong, tolong diingatkan ya sama temannya karena sekolah itu merupakan kewajiban ya. Nah, sebelum pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Semuanya sudah bisa? Bisa. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Di pertemuan pertama hari ini kita akan belajar tentang inspirasi Al-Quran, menjaga alam dan menjaga kehidupan. Kalian tahu alam? Tahu. Lingkungan tahu? Tahu. Berarti semua alam dan lingkungan itu harus dijaga atau dirusak? Dijaga. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan sikap cinta terhadap lingkungan. Yang kedua,
menjelaskan cara menjaga lingkungan dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan solusi untuk melestarikan lingkungan. Pertanyaan pemantiknya. Kenapa manusia harus mencintai alam? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa? Menurut kamu apa? Jadi kenapa manusia harus mencintai alam? Karena itu sebagian dari iman. Ya, karena mencintai alam itu merupakan sebagian daripada keimanan kita. Boleh tepuk tangan? Pertanyaan kedua, apa akibat manusia, makhluk-makhluk yang senantiasa mereka hobinya merusak alam? Apa? Bu, Siapa? Oke, Alki, silahkan. kayak terjadi kebakaran, terjadi banjir, Betul. sama kebakaran. Terjadi banjir, longsor, dan kebakaran. Semuanya akibat dari siapa? Manusia. Iya. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi pada pertemuan kali ini, Bapak akan membuat kelompok belajar. Yang kelompoknya sudah kita buat di minggu sebelumnya. Kelompok pertama sebelah kanan Bapak, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Lalu untuk tugasnya, pertama setiap kelompok menyimak dan menganalisis tayangan yang ada di video. Nanti Bapak akan tayangkan videonya. Yang kedua, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siap? Siap. Bapak akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan masing-masing kelompok untuk menyimak tayangan video yang ada di depan. Nanti setelah menyimak tayangan video kalian kerjakan, lalu perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Halo semuanya, kembali lagi di channel edukasi. Permasalahan perubahan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Masalah perubahan hidup sendiri bisa diperlukan tanpa alam, tidak karena oleh manusia sendiri. Jadi macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang terperhatikan. Yang kedua, masalah pencemaran sungai. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal. Limbah industri yang mengandung banyak zat-zat, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. Dua, kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pembunuhan hutan, penebangan minyak sampai pemakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Hanya dibiarkan agar pengelolaan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. Tiga, banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan di bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan menjaga aliran sungai. Empat, pencemaran udara. Dan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi
pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditambah minatnya ya. Ada banyak hal yang perlu diusahakan di lingkungan hidup. Juga pertama dari masalah lingkungan hidup adalah industri dan rasa penggunaan. Itulah pemerintah tetap plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan bahan dari industri seperti pabrik dan juga sisa pembakaran bahan makan. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya bila tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan sampah. Terus dikelompokkan contoh-contoh lainnya cara mengelola pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, dan share, dan subscribe atau dikasih. Sampai jumpa di Gimana, sudah lihat videonya? Sekarang tugas masing-masing kelompoknya silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Setelah nanti selesai, langsung presentasi ke depan. Ada dia ya. Beli aku udah murah. Tapi ya, namanya satu ya. Bapak enggak. Tugas kelompoknya semuanya sudah beres? Kalau sudah beres, sekarang perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Perwakilannya satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Muhammad Afif Arifki. Pertanyaan nomor 1, kenapa orang kurang menyadari pentingnya mencintai lingkungan? Seseorang yang kurang mencintai lingkungan atau alam biasanya mereka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi sehingga lupa dengan pengadaan alam dan lingkungan. Sekian dari saya Muhammad Afif Arifki. Silakan perwakilan presentasi dari kelompok 2 maju ke depan. Kenapa orang sering membuang sampah sembarangan? Jawaban saya adalah kurangnya kesadaran dalam melakukan pengelolaan sampah dan biasa buang sampah susah dikasih tahu. Lihat contoh yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kamu melihat orang lain yang membuang sampah sembarangan, apa yang akan kamu lakukan? Menegur dan memberitahu jangan membuang sampah sembarangan, karena jika kamu membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan lingkungan yang kotor, dan memberitahu tempat yang benar untuk membuang. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Karena lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram, serta terhindar dari penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apresiasi yang sudah berdiskusi lalu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan tentang kita bagaimana solusi terbaik, bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara melestarikan alam agar kita senantiasa alam itu dapat
menjadi baik, alam itu dapat memberikan kebaikan juga bagi kita. Boleh tepuk tangan buat kalian semua. Agar kalian lebih memahami tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan, maka Bapak akan sampaikan penguatan materi pada hari ini. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup. Pelestarian lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Jadi kalau misalkan lingkungan hidupnya baik, lingkungan hidupnya nyaman, lingkungan hidupnya bagus, maka akan berpengaruh bagi siapa? Bagi penghuni yang ada di lingkungan tersebut. Baik manusia, tumbuhan, lingkungan, dan hewan pun juga sangat ikut terbantu dan sangat merasakan kalau kita senantiasa menjaga lingkungan dengan baik. Penyebab kerusakan lingkungan hidup. Pertama, sebabnya apa ini? Gambar apa? Gambar sampah. Berarti orang di sini sering membuang sampah sembarangan. Ini akan merusak apa? Lingkungan hidup. Kalau di lautan banyak sampah merusak apa? Lingkungan apa? Ekosistem laut. Banyak ikan yang mati. Kenapa? Karena makanannya makan plastik. Ini di pinggir pantai banyak sampah. Akibat siapa ini? Manusia. Tangan-tangan jahil manusia. Karena kita gak akan mungkin hewan buang sampah sembarangan. Kalau buang kotoran sembarangan bisa, tapi kalau sampah mah nggak mungkin. Ini apa? Polusi. Asap dari apa? Dari pabrik. Ini akan berakibat apa? Polusi udara. Tidak sedikit orang yang sesak napas, batuk-batuk. Gara-gara siapa? Manusia dari pabrik. Mereka menghasilkan uang. Nggak dapat uang banyak, tetapi mereka juga yang mengotori udara. Ini salah satu penyebab lingkungan, kerusakan lingkungan. Ini apa? Penebangan hutan secara sembarangan. Yang berakibat apa? Terjadinya longsor. Banyak orang yang menginginkan pohon yang besar, pohon yang bagus, tetapi mereka juga yang merusak sendirinya. Kalau tibanya musim hujan, jangan salahkan hutan kalau terjadi longsor, salahkan manusia. Ini apa? Akibat dari banyak sampah. Terus pas hujan datang, saluran airnya tersumbat oleh sampah, maka akan terjadi banjir. Yang rugi siapa? Manusia. Ini apa? Longsor diakibatkan tidak adanya penahan tanah. Penahan tanah apa? Pohon. Pohonnya kemana? Sama manusia. Cara menjaga alam. Caranya gimana? Pertama, apa? Menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau di jalan lihat sampah, harus digimanakan? Diambil lalu dibuang. Ini gambar apa? Gotong royong untuk membersihkan sungai. Agar apa? Ketika datang banjir tidak terjadi banjir, tidak terjadi penumpukan sampah. Maka sungai itu bukan pembuangan sampah, tetapi untuk apa? Ekosistem air yang ada di sana harus baik. Apa ini? Agar tidak terjadinya longsor, maka harus dimulai dengan cara apa? Menanam pohon yang disebut dengan reboisasi. Islam mengajari
mengajarkan kepada kita tentang lingkungan, bagaimana kita senantiasa menjaga lingkungan. Bahkan Rasul pun memberikan beberapa contoh untuk melestarikan lingkungan. Pertama, tidak boleh mencemari lingkungan, baik di daratan maupun di lautan atau di sungai. Kedua, larangan membakar perkebunan karena akan terjadi kebakaran lahan yang lebih luas. Ketiga, larangan menelantarkan lahan. Kalau ada lahan, kalau ada hutan yang kosong tidak ada pohonnya, harus ditanami pohon. Yang keempat, perintah penanaman pohon atau reboisasi ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Demi apa? Demi kebaikan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Siapa dari kalian perwakilan yang mau bertanya? Bagaimana cara menjaga hutan? Pertanyaan dari Babas, bagaimana caranya untuk menjaga hutan? Caranya adalah manusia tidak boleh sesekali untuk menebang hutan sembarangan, apalagi sampai menggunduli hutan. Contoh, ada hutan daerah A, pohonnya banyak, pohonnya tinggi-tinggi, pohonnya besar-besar, terus oleh tangan-tangan manusia digergaji pohonnya, terus pohonnya kayunya dipakai untuk membuat rumah, terus oleh manusia tidak ditanami kembali. Nah, itu salah satu cara tanda orang tidak peduli terhadap lingkungan. Maka kalau misalkan ada hutan, ada bukit, ada gunung yang gundul, maka kita harus punya inisiatif untuk mereboisasi, menanam kembali pohon yang sama atau pohon yang sejenisnya. Itu Bagas ya. Sekarang kita akan mengerjakan kuis ya. Silahkan kalian untuk mengeluarkan handphonenya masing-masing karena kuisnya dikerjakan menggunakan handphone. Untuk kuisnya kita akan mengerjakannya di aplikasi Quizzer. Aplikasi ini akan menarik untuk kalian mengerjakan kuis. Terdiri dari 5 soal yang akan kalian kerjakan. Silahkan untuk masuk ke aplikasinya. Sudah masuk semuanya ke aplikasinya? Sudah. Kita mulai. Dari kuis ini yang pertama boleh saya kerjakan adalah juara satunya Fakih. Fakih mana? Yang kedua Adit, yang ketiga Taufan. Nah, sekarang karena kuisnya sudah beres dikerjakan dan kalian rata-rata sudah bisa mengerjakan nilainya pada tinggi-tinggi.
Sekarang Bapak akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pertanyaan refleksi pertama, apakah kalian sering membuang sampah pada tempatnya? Ya. Pintar. Yang kedua, apakah kalian siap untuk menjaga alam? Ya. Yang ketiga, apakah kebersihan itu penting? Ya. Yang keempat, apakah alam memberimu kebaikan? Ya. Kalau menurut kalian alam itu penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena manusia tidak akan hidup tanpa alam, maka sebaiknya dan seharusnya manusia punya akhlak yang baik untuk menjaga alam. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah ke sungai, tidak boleh kita merusak alam, tidak boleh buang sampah ke laut. Kita harus senantiasa menjaga lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat kita dimanapun berada, sehingga lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang indah, yang enak dan nyaman. Maka terakhir, cintai alam sebagai bukti cinta kita terhadap Tuhan. Orang yang cinta alam berarti dia sudah membuktikan bahwa dia mempunyai keimanan dan cinta terhadap Tuhan. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Dan silakan kalian sebelum pertemuan dimulai untuk merapikan bukunya, dimasukkan lagi ke tasnya masing-masing. Dan nanti jangan lupa LKPD yang kalian kerjakan dikumpulkan. Sudah beres semuanya? Ya. Silakan Alkis untuk memimpin baca doa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.